Assalamualaikum. Jumpa lagi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi. podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini kita mendapatkan tamu jauh dari Indonesia, yaitu Bapak Maki. Yeay. Aduh, gimana Ki? Balik lagi ke Riyadh Ki? Alhamdulillah, Ki juga manggilnya, Sidki nih. Iya. Ini buat yang belum tahu, Maki ini dulu posting sebagai diplomat di KBRI Riyadh. Tahun berapa Ki? Tahun 2016 sampai 2019. 2016, 2019 gitu. Dulu Pak Dubesnya Pak Agus Maftuh ya. Agus Maftuh Habib Gabriel. Iya, dan sekarang kembali lagi ke sini untuk menangani pasporisasi. Iya. Jadi podcast kita kali ini adalah membahas tentang pasporisasi yang ramai sekali dibahas di medsos dan di masyarakat kita di Riyadh khususnya. Jadi pasporisasi ini program apa Ki sebetulnya? Ini sebetulnya program kolaborasi ya antara berbagai kementerian dan lembaga, baik tidak hanya Kementerian Luar Negeri. Di sini yang menjadi penjuru itu adalah teman-teman Kementerian Hukum dan HAM, itu di Ditjen Imigrasi, ada juga di Ditjen AHU gitu ya. AHU itu adalah Administrasi Hukum Umum. Itu utamanya di Direktorat Tata Negara yang menangani kewarganegaraan. Juga kita akan melibatkan juga di Kemendagri ya, Dukcapil seperti itu kita ajak juga di rapat-rapat persiapan kemarin. Jadi pasporisasi ini program untuk pemberian dokumen kepada WNI di Arab Saudi. Intinya kita memberikan pelindungan paling minimal, yaitu pelindungan dokumen. Dan Gitu. kolaborasi juga dari Kementerian Luar Negeri ya. Iya, dari Kementerian Luar Negeri juga, dan kita juga perlu juga untuk pendataan WNI. Jadi kita bisa tahu lah dengan salah satunya itu melalui, kita juga kan ada pemutahiran data dalam konteks kita lapor diri ke portal. Nah mungkin dengan program ini juga kita bisa menjaring kan, dan banyaknya WNI yang datang ke KBRI. Oke. Ini Maki datang dari Indonesia pergi ke Saudi ini salah satu untuk menangani khusus pasporisasi ya. Ya betul. Oke, jauh. Untuk siapa sebetulnya pasporisasi ini Ki? Itu tadi untuk warga negara Indonesia di Arab Saudi yang memerlukan dokumen. Yang memerlukan artinya yang selama ini tidak memiliki paspor atau masa berlaku sudah habis. Betul. Oke. Kalau misalnya ada WNI yang masih punya paspor, masih berlaku paspornya, baru bikin misalnya tahun lalu, bisa ikut nggak program pasporisasi? Ya pakai aja lah yang masih berlaku. Ngapain? Ngapain Gitu, bikin paspor baru ya? Kan masih betul, punya paspor masih ya? punya paspor. Jadi Pakai diperuntukkan aja. bagi yang tidak punya paspor. Iya. Oke. Atau ya yang tidak memegang dokumen perjalanan ya, paspor. Berapa lama ininya proses pasporisasi ini? Untuk sampai jadi ya. Bukan, maksudnya Kegiatannya ya. kegiatannya. Untuk kegiatannya sebagaimana hasil rapat ya bersama kesepakatan dengan teman-teman dari imigrasi itu dari 10 Oktober sampai 10 Desember, 2 bulan aja. 2 bulan ya. Iya. Oktober, November 2 Iya, bulan dari 2 mulai 10 Oktober sampai 10 Desember. Betul. Oke, jadi Maki sampai Desember ini di sini. Enggak lah. Sekalian we posting atau Terus ini program pasporisasi bisa dibuat di mana saja? Jadi ini sifatnya pilot project ya. Pilot Sekali project. lagi ini pilot project dilaksanakan di Arab Saudi. Berarti bisa di KBRI Riyadh dan di Ya, di Jeddah KBRI juga. dan di Jeddah juga. Kalau misalnya kota-kota lain, misalnya yang di Damam atau yang Oh, di itu kota lain, diserahkan ke perwakilan ya, sekiranya bisa outreach gitu. Tapi sementara ini untuk yang di Riyadh ya, khususnya di Riyadh ini difokuskan di KBRI, di premis KBRI. jadi kalau buat Bapak Ibu yang berada di kota Damam, itu bisa datang ke KBRI Riyadh. Tentu setelah membuat janji temu. Dan kalau yang ada di Madinah bisa datang ke KJRI Jeddah. Jeddah. Jadi di Arab Saudi di dua perwakilan itu ya. Iya, Dan dua-duanya betul. perwakilan KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Betul. Kemudian kenapa apa saja syarat-syaratnya nih Ki? Syarat-syaratnya hampir sama ya dengan membuat paspor. Kalau kita mengajukan permohonan reguler, tentu data diri WNI, kemudian dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia memang WNI. Oke. Jadi contohnya apa saja yang perlu dibawa? Misalnya fotokopi, ada KTP, kartu keluarga, kemudian bukti domisili di sini. Paspor lama perlu? Kalau ada dibawa aja. Iqomah ya, dibawa gitu. Walaupun memang di pasporisasi ini ada SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, menyatakan dia domisili di sini. Karena salah satu persyaratan buatan paspor di luar negeri kan dia berdomisili di negara itu. Kemudian tadi kalau anak ya ada surat
kena lahir ya. Kena lahir. Karena memang ini kalau anak ini hubungannya dengan kewarganegaraan harus dipastikan dulu apa benar ada dokumen yang menunjukkan anak itu anak dari orang tua apa namanya WNI gitu. Kalau misalnya orang kawin campur, bapaknya orang Arab, ibunya orang Indonesia, itu anaknya gimana? Lahirnya kapan tuh? Lahirnya katakan sudah menikah ya, setelah menikah dia masih tetap bisa dapat paspor anak ya? Kan tergantung usia ya, dibatasin kan. Aturan itu setelah yang lahir setelah undang-undang kewarganegaraan terbit itu bisa diberikan ya, terbatas sampai nanti dia harus memilih kewarganegaraan. Iya, oke. Berarti tetap anak yang lahir dari salah seorang warga negara Indonesia, baik ibunya atau bapaknya, itu masih tetap bisa ikut pasporisasi. Nah, ini pasporisasi ini bedanya dengan kegiatan pemberian paspor biasa apa? Apa yang berbeda? Yang berbeda memang dari sisi kemudahan tuh ya, dokumen bagi ibu WNI yang kehilangan beberapa dokumen itu bisa inilah kita bantu, misalkan bisa di retrieve datanya dari sistem seperti itu, kita bisa tuh. Kemudian bagi yang misalkan jadi gini, ini bukan ilegal ya, pasporisasi ini kan sebetulnya simply pemberian dokumen aja, tidak mengubah atau mempengaruhi status keimigrasian WNI di sini, seperti itu. Maksudnya apa tuh? Status keimigrasian itu apa? Ya kan ada yang di sininya secara keimigrasian ada yang kalau kita print ya di Jawazat itu di imigrasi ada yang status keimigrasiannya soleh gitu, berarti masih aktif dan benar gitu ya. Kemudian ada juga yang lain misalkan yang sudah dilaporkan kabur dan lain-lain. Nah itu kita berikan di sana. Intinya itu pemberian kita pelindungan dokumen sih. Oke. Ada yang bilang ini pasporisasi ini diberikan paspor lebih mudah dibandingkan ketika bukan di luar program pasporisasi. Itu betul tidak? Ya lebih mudah. Jadi ini buat Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan pasporisasi ini untuk mendapatkan kemudahan dokumen ya berupa paspor. Oke. Terus yang berikutnya ada rumor-rumor nih di medsos khususnya nih. Apakah pasporisasi sama dengan pemutihan? Oh enggak lah, pemutihan. Jadi perlu dibedakan, pasporisasi itu kemarin juga kan Pak Dubes sudah bertemu dengan Dirjen Imigrasi dari Arab Saudi. Itu. Pemberian paspor itu kewenangan pemerintah RI. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk memberikan paspor pada warga negaranya. Tetapi pemutihan dalam konteks status keimigrasian WNI itu menjadi kewenangan pemerintah setempat. Pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi. Jadi nggak ada hubungannya pasporisasi dengan pemutihan. Oh, jadi pasporisasi tidak benar itu sama dengan pemutihan. Oh enggak, pemutihan itu kan terserah pemerintah Saudi apakah akan memberikan pemutihan bagi mereka yang secara status keimigrasian memang perlu ada yang diselesaikan gitu. Oke. Jadi terus ada satu lagi nih. Pasporisasi sama dengan kalau sudah punya paspor akan dideportasi massal, dipulangkan massal. Oh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya juga. Itu hoax itu ya. Hoax ya. itu, nggak ada hubungannya. Oke. Nah, terus apa lagi Ki yang perlu disampaikan tentang pasporisasi ini? Itu tadi pertama ini adalah bentuk pemberian dokumen, pelindungan dokumen kepada WNI. Oke. Yang kedua tadi terkait pemutihan, pasporisasi ini tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh atau tidak berhubungan dengan status keimigrasian WNI. Oke. Gitu. Jadi ya paspor status keimigrasian itu karena kewenangannya berbeda. 3 kan tidak WNI diharapkan bisa ketika datang pasporisasi sekaligus untuk melapor diri. Lapor diri ya. Untuk bahwa keberadaan mereka bisa tercatat oleh perwakilan di Arab Saudi. Karena banyak tuh masalah beberapa laporan dari Indonesia orang keluarga kehilangan kontak ya. Itu kita sulit juga mencarinya. Karena mereka enggan juga datang KBRI untuk melaporkan dirinya. Nah, dengan media pasporisasi ini diharapkan mereka bisa lebih aktif untuk datang melaporkan keberadaannya, memberikan nomor kontaknya sehingga ada data yang lebih real, data WNI yang lebih real yang dimiliki oleh KBRI. Ini penting dalam konteks pelindungan dan penanganan kasus. Oke. Ini sangat penting karena semua diawali dari data yang reliable ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu untuk yang pasporisasi ini juga agar
teman-teman WNI ini tidak tergiur dengan, kadang mungkin ada yang mengatasnamakan KBRI bisa membantu gitu ya, terus proses mirip percaloan, nah itu agar tidak tergiur dengan hal tersebut. Nah kan sudah ada kontak resminya ya, di hotline KBRI, itu bisa langsung tanya ke KBRI maupun KJRI, ke hotline KBRI ataupun KJRI kan ada. Jadi ini prosesnya mudah ya, tidak perlu pakai calo ya, bisa ya? Oh enggak lah, ngapain kayak calo gitu. Paspor, jadi masuk ke mana websitenya? Di sini ya, websitenya dari Nah, sini. ini nih ada ya, Pasporisasi.id. Nah, masuk ke sini, bikin janji temu, kemudian tinggal prosesnya mudah. Betul, proses mudah, nanti dapat barcode, disimpan barcode-nya, begitu datang ke loket ke depan, begitu di pos kan sudah di scan. Oke, gini aja deh. Untuk prosesnya biar lebih Oke. enak, kita langsung aja ke lapangan ya. Kita lihat ke loket gimana caranya untuk pasporisasi ini biar mudah. Siap. Yuk, kita sama-sama yuk. Oke. Teman-teman semua, saat ini sekarang saya sedang berada di depan pintu konsuler KBRI Riyadh. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana alur pasporisasi. Ayo, ikut saya. Setelah dari pintu, Bapak Ibu bisa jalan ke sini, akan pertama kali menghadapi loket. Di sini ada petugas kita yang akan menanyakan tentang aplikasi janji temu. Nah, ini loketnya. Di sini ada petugas atas nama Soleh yang akan menanyakan tentang aplikasi janji temu dan apa tujuan Bapak Ibu datang ke KBRI. Soleh bisa bahasa Arab, juga bisa bahasa Indonesia. Nah, setelah masuk dari pintu ini, menuju ke loket KBRI, kalau penuh bisa nunggu di sebelah sini, atau juga di sebelah sana juga kami sediakan ada kursi untuk menunggu sementara di dalam belum dapat antrian. Nah, setelah tadi menunggu, kita akan menuju sekarang ke loket pelayanan. Bapak Ibu bisa naik ke tangga sini. Di loket pelayanan ini, kita akan menghadapi para petugas untuk melaksanakan proses pasporisasi. Ayo ikut saya. Bapak Ibu, ini adalah suasana di dalam loket KBRI Riyadh. Bapak Ibu bisa menunggu di sana. Di sini juga ada ruang tunggu. Loket-loket ini khusus untuk pelayanan konsuler yang biasa. Sementara untuk pasporisasi, pintunya sebelah sana. Ayo, ikut saya. Setelah selesai menunggu, Bapak Ibu akan masuk ke area pertama, yaitu adalah area praloket. Yang tugasnya adalah untuk melakukan verifikasi data Bapak Ibu sebelum masuk ke loket. Di sini akan bertemu dengan dua petugas dan akan ditanya dulu tentang kesiapan dokumen, tentang perlengkapan dokumen juga, dan tentang janji temu. Setelah selesai di praloket ini, Bapak Ibu akan menuju ke ruang pelayanan. Ini adalah ruang pelayanan untuk melakukan pasporisasi. Ayo kita masuk. Setelah selesai dari praloket di depan, Bapak Ibu akan masuk ke bagian loket yang pertama, yaitu untuk pelayanan klarifikasi dari Ditjen Imigrasi. Di sini paspor Bapak dan Ibu akan dicek apakah masih bisa diterbitkan paspor baru atau tidak. Setelah tadi dicek paspornya, sekarang Bapak Ibu bisa menuju ke pelayanan berikutnya, yaitu untuk diambil sidik jarinya atau biometrik, untuk diambil gambarnya, foto dan juga wawancara untuk penerbitan paspor. Di sini tempatnya. Ini adalah proses terakhir untuk pasporisasi. Setelah tadi diambil biometrik, difoto dan diwawancara, prosesnya adalah menuju loket 1. Di loket 1 akan dilakukan pendataan untuk masuk ke loket 2 untuk pembayaran paspor. Setelah itu selesai. Mudah bukan pasporisasi? Sambil Bapak Ibu nunggu antri pasporisasi, di sini kita sediakan juga kursi dan juga air dan makanan kecil untuk menunggu. Sekarang kita tanya-tanya yuk bagaimana pendapat Bapak Ibu yang sedang menunggu. Ibu, sini lagi ikut pasporisasi ya Bu ya? Boleh tanya Ibu namanya siapa Bu? Yuni. Bu Yuni. Ibu? Zainab. Bu Zainab. Ibu? Sumiati. Bu? Nunung. Bu Nunung, Ibu ikut pasporisasi di sini ya Bu ya? Sudah punya janji temu Bu? Bisa ditunjukkan? Nah, ini contoh janji temu, dapat nomor antrian dan juga dari website ya Bu ya? Ibu dari mana Bu? Saya dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Tinggal di sini di Damam. Di Damam. Oh, di Damam, berarti jauh-jauh dari Damam ke sini untuk punya paspor. Ibu kenapa bikin pasporisasi, Bu? Karena biar punya identitas. Punya identitas.
paspornya sudah lama hilang atau Iya, tidak berlaku? Iya, sudah tidak berlaku. Sudah lama, ya sudah tidak berlaku ya. Iya, iya. Oke, baik. Itu cerita dari ibu-ibu di sini yang menunggu pasporisasi. Jadi pastikan sudah punya janji temu seperti ini. Ada QR code-nya, nanti akan dapat nomor antrian dan menunggu untuk pasporisasi di dalam loket. Nah, kalau tadi sama ibu-ibu yang masih menunggu antrian pasporisasi, sekarang kita kenalan dengan bapak-bapak yang sudah selesai pasporisasi. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Suhaimi. Pak Suhaimi. Pak Bali. Pak Ali. Gimana, Pak, cerita tadi sejak awal sampai sekarang pasporisasi gampang nggak, Pak? Mudah sekali, Pak. Mudah. Alhamdulillah. Sudah jadi, Pak ya? Udah. Coba tunjukkan, Pak, itunya, Pak. Udah pembayaran loket, tinggal pengambilan. Oh, ini pembayaran loket, bukti pembayarannya seperti ini. Iya. Sudah tinggal diambil paspornya, Pak ya? Iya, Pak. Kapan, Pak, jadi paspornya katanya? Jadinya mungkin paling lama 10 hari. Paling lama 10 hari. Oke, jadi nanti 10 hari kesini lagi ambil paspornya. Bagaimana menurut Bapak dengan program pasporisasi ini, Pak? Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat membantu, Pak. Sangat membantu. Bapak paspornya kenapa bikin pasporisasi, Pak? Paspor yang pertama itu hilang, Pak. Paspor pertama hilang. Oke. Jadi, percetakan baru, pembuatan baru. Pembuatan baru. Oke. Jadi bagus ya, Pak, pasporisasi menurut Bapak ya, Pak? Alhamdulillah bagus ini. Alhamdulillah. Caranya programnya bagus. Tadi berapa menit, Pak, dari awal sampai ke sini? Dari saya datang sini jam 9, Pak. Jam 9? Sampai sini. Ya, kurang lebih sejaman. Sejam ya? Sejam. Oke, Pak. Pak Ali gimana, Pak? Kenapa gimana pendapat Bapak tentang pasporisasi? Baik, pelayanannya bagus. Bagus pelayanannya. Betul. Cepat ya. Berapa lama, Pak, dari awal sampai ke sini? Saya datang jam 9, Selesai jam setengah 10. setengah 10. Oh, jadi 30 menit sampai 1 jam ya prosesnya ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Ali, Pak Suhaimi. Iya, Pak. Sama-sama. Nah, ya itu tadi tuh proses pasporisasi, gampang tuh. Iya. Tadi gampang. juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatannya cepet banget tuh, 1,5 jam, 1 jam udah selesai itu pasporisasi itu ya. Betul. Jadi memang prosesnya mudah, calo itu nggak diperlukan ya untuk Nggak diperlukan. untuk pasporisasi ini gitu. Oke, nah itu Dan satu lagi sebetulnya saya pesan ketika wawancara agar bisa menyampaikan data-data atau menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Ini bukan untuk menghakimi tapi biar kita semua memiliki data yang sesuai sehingga ketika ada hal-hal mungkin nanti yang diperlukan itu bisa penanganannya secara tepat dan terukur. oke. Jadi harus jawabnya jujur. Jujur. Ini Pak Maki ini nanti yang akan Bapak Ibu temui ketika pasporisasi di praloket. Jadi bisa tahu nih jujur atau enggak karena Pak Maki yang akan dihadapi pertama kali ya. Siap. Gitu. Oke, udah kayaknya ya pasporisasi ya? Udahlah. Ini terakhir nih, saya mau penasaran nih. Sampai sejak Oktober awal dibuka pasporisasi sampai sekarang sudah berapa banyak yang mendaftar? Saya tadi ini ya ngecek kemarin sih saya ngecek di aplikasi untuk di Jeddah itu kalau nggak salah 15.000 kali ya, udah 16.000 udah 15.000 banyak. orang? Ya, 15.000 udah banyak. Untuk di Riyadh sekitar 1.400-an atau 1.500 ya. Saya pagi ini belum saya cek update-nya nih. Oke, jadi ada 15.000 orang atau paspor baru diterbitkan di Jeddah. Bukan, 15.000 yang sudah membuat janji temu. Oh, sudah membuat janji temu. Ya, Dan di Riyadh di Riyadh sekitar 1.400 1.500. 1.400. Memang konsentrasinya bakal banyak di Jeddah, WNI lebih banyak dan juga perangkat dan sumber daya untuk melaksanakannya itu lebih banyak ya. Oke. Cuma di sini juga dengan segala keterbatasan luar biasa teman-teman KBRI ini dalam mendukung kegiatan pasporisasi ini. Jadi disiapkan ruangan khusus untuk biometrik dan juga untuk praloketnya. Oke, mantap. Mantap. Oke, semoga lancar, semoga sukses Amin. pasporisasinya. Terima kasih. Semoga juga cepat posting lagi, Maki. Amin. Mau Wah, Riyadh ini- lagi postingnya. Amin. Kemana saja. Yang penting barokah kan. itu. Barokah, amin. Sip lah. Sip, sehat-sehat selalu. Makasih. Yuk. Bangga. Bapak Ibu semua, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bapak Maki untuk kegiatan pasporisasi. Ingat, pasporisasi itu mudah dan tidak perlu calo. Silahkan langsung membuat janji temu di www.pasporisasi.id. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.